Assalamualaikum. Halo kawan-kawan. Hari ini kita lanjutkan cerita kisah Nabi Muhammad. Di episode ketiga ini, kita akan bercerita tentang pernikahan ayah Nabi Muhammad. Sebelum kita mulai ceritanya, siapkan kopi dan cemilannya, dan duduk cari tempat yang nyaman. Langsung saja kita mulai ceritanya. Setelah unta-unta korban disembelih, terbesitlah keinginan Abdul Muthalib untuk menikahkan Abdullah. Tidak sulit bagi pemuka Quraisy itu untuk mencarikan pendamping hidup bagi putranya. Dari segi fisik Abdullah adalah Yusuf di zamannya. Akhlaknya terpuji dan kecakapan berfikirnya tak perlu diragukan lagi. Dari sisi keluarga, nasab Abdullah semua orang telah tahu keunggulan serta keagungannya. Dengan semua ini, sepertinya tidak sulit bagi Abdul Muthalib untuk menjatuhkan pilihannya pada putri siapapun di kota lembah Mekah. Mungkin hanya wanita bodoh saja yang akan menolak lamaran pemuka Quraisy itu. Meskipun demikian, Abdul Muthalib tidak sembarangan untuk mengambil menantu. Sejak mendiang Ka'ab bin Luwai memimpin kaum Quraisy, sebuah wasiat turun-temurun telah mengalir dalam tubuh keluarga beliau. Kakek ketujuh itu selalu mewanti-wanti putra-putrinya agar jangan sampai melakukan perbuatan zina. Selain itu, dalam keluarga besar Abdul Muthalib juga telah berlaku larangan tidak tertulis bahwa mereka dilarang menikahi orang-orang yang garis keturunannya pernah melakukan perbuatan zina. Semua ini diberlakukan secara ketat karena sang kakek yakin bahwa kelak dari anak cucunya akan ada yang menjadi nabi. Wasiat itu dipegang teguh oleh Abdul Muthalib. Untuk itulah beliau sangat hati-hati setiap menikahkan putranya. Terlebih Abdullah putra bungsu yang sangat dia sayangi. Abdul Muthalib tahu betul kepribadian dari putra yang satu ini. Sekali beliau memilih, tentu Abdullah tidak akan menolaknya. Karena itulah beliau benar-benar memeras otak ketika memilih calon istri bagi putra kesayangannya itu. Pimpinan kaum Quraisy ini benar-benar tidak ingin salah pilih. Sekali keliru tentu akan mengakibatkan kekecewaan bagi sang putra mahkota. Bagi Abdul Muthalib, kekecewaan Abdullah adalah tusukan perih tepat ke ulu hati dan tak akan mudah untuk diobati. Sebuah keputusan akhirnya diambil oleh Abdul Muthalib. Pilihannya jatuh pada Aminah, putri dari seorang laki-laki tersohor pemimpin klan Zuhroh bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhroh. Bersama putranya Abdul Muthalib segera berangkat ke perkampungan klan Zuhroh. Dalam kunjungan lamarannya, Abdul Muthalib tidak hanya melayangkan satu lamaran. Halah putri Wuhaibiyah itu saudara kandung Wahab yang telah memasuki usia nikah juga mendapat lamaran untuk beliau nikahi sendiri. Singkatnya, sekali berangkat, beliau membawa satu misi dengan dua sasaran sekaligus. Dua lamaran yang dialamatkan oleh satu orang ini diterima dengan baik oleh Wahab maupun Wuhaib. Siapa yang tidak akan menerima lamaran seindah itu? Sekali mengiyakan Wuhaib akan memperoleh menantu pemuka Quraisy yang sangat disegani. Saat itu, pula kewajiban Wahab untuk mengasuh Aminah akan berpindah pada seorang laki-laki rupawan bernama Abdullah. Sosok pria idaman yang tidak diragukan lagi akan kemuliaan, ketampanan, dan tanggung jawabnya. Ini adalah hari paling bertuah dalam sejarah hidup dua keluarga pembesan klan Zuhroh. Lamaran Abdul Muthalib segera menjadi berita hangat di kota Mekah. Peristiwa pengorbanan Abdullah yang sebenarnya masih pantas untuk mereka perbincangkan di kedai-kedai makin lenyap, seolah tergulung angin padang pasir dan entah menguap di mana. Setiap orang sibuk mengukur keutamaan yang terdapat pada sosok Abdul Muthalib dan putranya. Sulit bagi masyarakat Mekah untuk menilai siapa yang lebih unggul antara keduanya. Memang usia Abdul Muthalib jauh lebih tua dari Abdullah. Namun kakek Nabi yang dikenal rupawan itu tetap tampak gagah dipandang mata. Bahkan beliau tampak beberapa tahun lebih muda dari usianya. Celoteh demi celoteh dalam rangka menyambut hari pernikahan kedua. Orang itu menyimpulkan Abdullah lebih hebat dari Abdul Muthalib. Gegap gempita menyerua kota Mekah tatkala dua orang mempelai laki-laki berjalan menuju rumah calon mertua. Semua orang keluar rumah untuk menyaksikan pernikahan pemimpin mereka. Berdiri berjajar rapi di depan rumah, seperti hendak menyambut pasukan perang yang berhasil memukul mundur tentara musuh. Abdul Muthalib dan Abdullah berjalan tenang, semakin menambah wibawa mereka berdua. Di sebuah jalan dekat Ka'bah, rombongan mempelai laki-laki ini bertemu dengan Lailai al-Adawiyah, saudara perempuan Warokoh yang saat itu masih beragama Nasrani. Pernah berkata pada Lailai bahwa dari suku Quraisy akan lahir seorang nabi. Di kalangan agama Kristen telah masyhur kabar akan datang seorang nabi setelah Nabi Isa, putar Maryam. Sebagai seorang Kristen yang taat, Warokoh sangat rajin mempelajari kitab kuno agama tersebut. Dari kitab-kitab itulah akhirnya Warokoh menemukan sebuah catatan yang menerangkan ciri-ciri nabi terakhir. Pernyataan Warokoh ini terus terngiang dalam pikiran Lailai. Wajar tatkala dia melihat sebuah cahaya di wajah Abdullah. Dia berpikir bahwa mungkin inilah ayah dari calon nabi yang diutarakan oleh Warokoh.
Tanpa mempedulikan berpuluh-puluh pasang mata yang menatap padanya, Lele mencoba menghentikan Abdullah dan menyapanya. Abdullah, engkau hendak pergi kemana? Mungkin ini adalah pertanyaan terbodoh yang pernah ia utarakan pada seseorang. Bukankah tanpa harus bertanya pun sebenarnya, ia kalau hendak menuju pelaminan bersama ayahnya, bukan karena kekonyolannya. Lele tiba-tiba menghentikan Abdullah. Hal itu dipicu oleh keinginannya agar dia bisa merenggut sebuah cahaya yang diyakininya sebagai pancaran kenabian dalam diri putra Abdul Muthalib itu. Aku hendak pergi bersama ayah, jawab Abdullah kalem. Jika engkau bersedia menerimaku sebagai istrimu, maka aku akan memberimu 100 ekor unta. Tiba-tiba Lele berkata belak-belakan, seolah saat inilah kesempatan terakhirnya untuk merengkuh apa yang diinginkannya. Keterbukaan Lele tak membuahkan apapun. Dengan bijaknya Abdullah menjawab, aku selalu mengikuti kehendak ayahku dan aku tidak akan pernah meninggalkannya. Jawaban itu mengakhiri perbincangan Abdullah dengan Lele. Beliau lantas melanjutkan perjalanannya menuju rumah Aminah. Belum juga sampai di rumah yang ditujunya, Abdullah kembali dicegat oleh seorang wanita. Dia adalah Fatimah binti Mur al-Hadsamiyah, seorang peramal Yahudi yang tekun mendalami kitab Taurat. Dasar seorang peramal, tanpa malu-malu ia mengucapkan beberapa kalimat yang tidak kalah seronok dari Lele. Hal itu juga dipicu dari keyakinannya bahwa Abdullah inilah calon ayah dari Nabi yang ditunggu-tunggu oleh kaum Yahudi maupun Nasrani. Wahai pemuda, maukah engkau sekarang bersetubuh denganku? Aku akan memberimu 100 unta jika kamu mau melakukannya. Mendengar hal itu, Abdullah menjawabnya dengan sedikit ketus sebagai pelajaran atas kelancangan dukun perempuan itu. Segala sesuatu yang diharamkan, aku bersedia mati untuk menjauhinya. Sedangkan yang telah dihalalkan, maka aku harus mengetahui lebih jelas tentangnya. Bagaimana aku akan memenuhi permintaanmu yang tercela itu? Padahal orang yang mulia akan menjaga harga diri dan agamanya. Begitulah sikap beberapa orang wanita yang memang mengetahui kelebihan Abdullah luar dalam. Namun mereka harus gigit jari karena beliau tetap tak goyah. Baktinya pada orang tua membuatnya teguh dan tak sedikit pun tertarik untuk menanggapi godaan-godaan itu. Hari itu di usianya yang ke-18, beliau mengucapkan akad nikah di hadapan Wahab, ayah Aminah, mengakhiri masa lajangnya dan siap dengan tanggung jawab barunya, sesuai adat kaum Quraisy. Setelah akad Abdullah bermalam di rumah mempelai wanita selama 3 hari. Menjelang hari keempat, barulah Aminah diboyong Abdullah menuju bahtera rumah tangga barunya.